Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya merakit PC lagi. PC bermakan full putih semua dari segi fan casingnya, casing, CPU cooler, GPU maupun semuanya lah berwarna full putih semua dan tampil sangat cakep sekali tanpa ada RGB-nya. Dan juga di sini part-partnya semua. Dan ini satu perakit PC di harga 22 juta atau hampir lah di 22 juta, yang dimana menggunakan Core i5 Gen 13, 13500 dan juga RX 7800 XT dari XFX yang berwarna putih seperti contoh yang ada di sini. Dan cakep sih dari segi GPU-nya ya. Dia itu berwarna putih, triple fan dan juga ada backplate-nya. Dan apakah ini worth it atau tidak di harganya di 22 juta kalau dibulatkan. Untuk gaming live streaming udah lebih dari cukup lah. Kalau misalkan konten kreator di bidang gaming, kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan pada spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa di subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 13500 di harga 4 juta. Agak mahal ya, tapi gak masalah. Dari segi performanya ini sudah bagus banget. Mempunyai banyak core dan juga banyak thread. Berbeda di serinya Core i5 Gen 13400 maupun 13400F. Kalau yang ini dia itu lebih banyak dari segi core dan juga threadnya. Terbilang best performa di harganya untuk yang ini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan MOBO dari ASRock Z690 Steel Legend Wi-Fi 6E. Seperti contoh yang ada di sini boxnya, terbilang agak besar ya. Di atas casingnya ini dia itu tipenya ATX yang dimana di harga 3,3 juta, yang pertama akan berwarna full putih semua dari segi hatchingnya dan juga tampilannya lah. Ada corak-corak berwarna putih seperti tentara. Ya pasti kalian tahu lah dari segi MOBO-nya ASRock kebanyakan seperti itu. Dan paling worth it di harganya di 3,3 juta mendapatkan Z690. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini, RAM dari XPG Spectrix D35G, cuma 16 GB sih, agak kurang lah. Kalau misal di harga 20 jutaan ya pastinya mendapatkan di 32 kalau nggak di 64 GB ya. Tapi kalau yang ini cuma di 16 GB ya nggak masalah juga, tinggal ditambah aja kalau misal kurang. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya, dia itu berwarna putih dan juga ada RGB-nya, tapi udah saya setting berwarna putih dari segi warnanya di motherboard ASRock dan juga tampil putih, sangat cakep. Ini di harga 680.000, terbilang murah dari segi RAM-nya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini GPU XFX RX 7800 XT yang dimana tersebut jadi berwarna putih, memiliki triple fan dan juga di sini ada backplate-nya, membutuhkan 8 kali 2 pin power. Seperti contoh yang ada di sini, sangat cakep sekali. Di harga 9 juta. Kalau yang berwarna hitam di bawahnya lah, tapi kalau yang ini khususnya yang berwarna putih di harga 9 juta. Dan juga panjangnya di 30 cm lebih sedikit. Tinggal menyesuaikan aja casing kalian support atau tidak dari segi pemasangan di GPU ke casing. Kalau yang ini masih aman sih dari segi casingnya, mepet-mepet tapi bisa masuk. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Kingston NV2 PCIe Gen 4 dengan storage-nya di 1 tera di harga 1 juta ya. Untuk yang ini udah saya tancapkan di bagian bawah GPU untuk menyimpan beberapa file software maupun di Windows udah lebih dari cukup. Kalau misalnya kurang tinggal tambah aja di bagian MOBO-nya ini masih ada slot 2 NVMe dan juga SATA dari SSD yang SATA 3 maupun yang tipe harddisk juga bisa. Masih banyak slotnya untuk MOBO yang ada di sini. Dan lanjut saya tuh menggunakan ini CPU cooler dari Deepcool AK400WH yang tipenya berwarna putih seperti contoh yang ada di sini. Fan-nya putih, heatsink-nya putih dan juga ada backplate atau atasnya sini lah juga berwarna putih, ada logo Deepcool-nya di harga 440.000. Untuk menginginkan Core i5 Gen 13 apakah bisa atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi pengujiannya. Untuk yang ini ada dua tipe sih, yang serinya digital dan juga yang biasa. Kalau yang digital terpaut 150.000, tapi bebas tuh kalian cari yang digital atau yang biasa. Tapi memang lebih cakep kalau yang ada digitalnya ya, supaya ada sensor suhu di bagian atas sini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan power supply dari MSI MAG A750GF 80 plus gold yang dimana 750 watt full modular untuk mengangkat Core i5 Gen 13 dan juga ini RX 7800 XT. Apakah bisa atau tidak, lihat aja nanti di akhir video. Voltnya tersebut kalau di bocorannya tidak sampai di 500 watt ya, atau lebih tepatnya nanti di akhir video dari pengujiannya. Untuk yang ini di harga 1,8 juta. Udah lebih dari cukup lah. Yang dimana rekomend power supply dari segi GPU-nya ini di 700 sampai di 750 watt. Jadi aman lah menggunakan ini. Yang penting memakai power supply yang bagus. Dan lanjut untuk tambahannya saya tuh menggunakan ini
kabel Sleeved extension power supply dari Kyo Lasso di harga 250.000. Seperti contoh yang ada di sini, yaitu kabelnya berwarna putih semua dari segi 24 pin, 8 pin dari segi motherboard, dan juga 8x2 pin ke GPU. Sesuai tampilannya berwarna putih semua seperti contoh yang ada di sini, sangat cakep banget. Meskipun cuma menambah 250.000, nggak masalah sih, sesuai selera kalian. Pengen tampilan full putih semua atau tidak untuk yang ini. Dan juga tambahan saya menambahkan ini ya, GPU holder atau stand lah di bagian ujung sini di harga 70.000 untuk menyangga GPU-nya supaya tidak miring atau peyok dalam jangka waktu agak lama. Kalau semisal saya tidak memakai ini, dia itu akan miring ke bawah di bagian ujungnya. Jadi kalau memakai ini supaya menompa biar tidak miring dan juga lurus lah, dan lebih aman kalau jangka panjang. Cuma menambah 70.000 aja untuk yang ini. Kalau yang ini saya membelinya yang berwarna silver, kalau yang berwarna putih nggak ada sih. Tapi nggak masalah, lebih menyerupai berwarna silver daripada berwarna hitam dari segi GPU stand-nya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing ini. Ini adalah TechWare Nexus Air Pro tipenya ATX di harga 1,1 juta. Sudah free 4 fan berwarna putih, meskipun saya tidak memakainya ya. Saya ganti, dan juga ada free GPU vertikal untuk yang ada di sini. Meskipun juga tidak saya pakai. Karena yang ada di sini saya tuh memakainya GPU horizontal supaya lebih kelihatan full lah dari segi warna putihnya, dari segi backplate dan juga yang lainnya lah. Jadi saya tuh memakainya horizontal aja, vertikalnya nggak saya pakai, nggak masalah untuk yang itu. Dari 1,1 juta udah worth it lah dari segi kualitas casingnya dan juga dari segi fitur-fitur casing yang ada di sini dari TechWare. Dan lanjut saya tuh menggunakan fan ada 6 fan berwarna putih dari Coolmoon, di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus untuk yang ada di sini dan juga lebih dingin lah. Satuannya di 35.000. Kalau dikali 6 di 210.000 untuk yang ada di sini. Terbilang murah lah dari segi fan casingnya. Cuma berwarna putih ya, bukan RGB, supaya lebih hemat budget. Kurang lebihnya seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 21.850.000. Menggunakan komponen-komponen baru yang ada di sini dengan tampilan berwarna full putih semua, cakep sih. Dan apalagi performanya sangat bagus sekali untuk gaming live streaming. Kurang lebihnya seperti itu, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HW monitor menggunakan ThiefCool AG400WH untuk mendinginkan Core i5 Gen 13. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 36 derajat dan juga maksimalnya di 77 derajat. Terbilang ini masih dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain di 36 derajat, ini bagus. Dan juga maksimalnya saya tes di Geekbench masih di bawah 80 derajat, ini terbilang masih bagus. Lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high mendapatkan di 187 fps. Terbilang ini lancar. Dan juga FPS-nya dia itu bisa lebih lah daripada yang ini, karena dia itu mentok dari segi settingan di gamenya. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan high maupun di settingan very high. Lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 122 fps. Terbilang ini lancar jaya. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya ini. Lanjut ke Star Wars Jedi Fallen Order. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 142 fps. Terbilang ini masih lancar juga. Masih mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Star Wars. Dan kalau semisal di settingan epic juga masih bisa lah untuk yang ini. Lanjut ke Far Cry 6. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 137 fps. Terbilang ini lancar jaya juga. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps menggunakan spek ini di gamenya Far Cry 6. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 398 fps. Terbilang ini lancar jaya, ya pastinya lah. Yang dimana gamenya terbilang ini ringan, dan dia mendapatkan hampir di 400 fps di settingan rata kanan.
Lanjut ke The Witcher 3 Wild Hunt. Settingan 1080p dan juga settingan Ultra mendapatkan di 143 fps. Ini pun juga aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya The Witcher 3. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan Ultra mendapatkan di 161 fps. Ini pun juga masih aman lah. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 202 fps. Ini pun juga terbilang ringan. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 200 fps untuk yang ini. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya mendapatkan di 75 watt. Kalau yang ini bisa dibilang agak boros sedikit, mendapatkan di atas 60 watt. Ya wajar sih karena menggunakan banyak fan dan juga LED juga di bagian mobo maupun di fan-nya. Dan kalau maksimal yang mendapatkan di 410 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming Shadow of the Tomb Raider dan yang untuk paling tinggi di 410 watt, terbilang ini sahabat PLN. Ya wajar sih, speknya tinggi, wattnya juga tinggi. Tapi nggak masalah juga karena power supply yang menggunakan 750 watt udah lebih dari cukup. Karena mentoknya cuma di 400an watt aja kecil, masih sangat aman sekali untuk upgradable ke depannya juga. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 22 juta atau hampir lah, bisa dibilang seperti itu. Dan apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini worth it. Yang dimana untuk gaming live streaming sangat rekomen. Dan apalagi tampilannya berwarna full putih semua. Dari segi CPU cooler, RAM, GPU, fan casing, dan juga yang lainnya lah. Berwarna full putih semua. Dari segi kabel-kabelnya juga dengan tampilan elegan. Dan apalagi ada beberapa part yang rekomen juga sih untuk yang ini. Kurang lebihnya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Core i5 Gen 13 dan juga RX 7800 XT bertemakan full putih semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.